Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, followermu. Waduh, hari Jumat tanggal berapa saja? Tanggal 10 tadi. Tanggal 8. Bolu ya. Pokoknya tanggal 8 ya. Iya, tanggal 8. Wis lali tanggal iki. Kan duwe bayaran nih kok. Ya le. Anu teko anu jare men. Bekasi tapi teko Bogor. Lencar. Studi tiru. Oh, studi tiru. Studi tiru. Udan Bogor. SPSP. Ini udan. Sampeyan nang rono. Terus kono. Kowe kan tuwar Gak begitu terus ya. Bogor kan gane udan. Tapi Bogor itu sudah berapa bulan udan, orang wulan. Udan tok. Jarine ngono wingi. Jarine ngono, jarine. Ya. Pirang dina men kono? Acaranya cuma sehari, cuma perjalanannya sing 2 hari. Atau perjalanan. Iya. Konco-konco serikat. Konco serikat pekerja serikat buruh di Kabupaten Pasuruan. Ketua Sekretaris lah, wakilan. Ngelancar akhir tahun lah ya. Duduk ngelancar ya. Apa? Itu sebetulnya kan waktu itu acara Maide kan kebetulan hari raya. Akhirnya karena kebetulan hari raya kita manfaatkan untuk studi tiru di Disnaker Bogor yang menurut kami Bogor itu Disnakernya mungkin dengan teman-teman SPSP lebih dekat lah, komunikasinya lebih bagus. Yang paling penting mana ono anggaran ya sih baru untuk peningkatan SDM kan. Oh ya, anggaran digawe ningkatno. Iya, peningkatan SDM. Pemahaman ke arek-arek. Ya. Soalnya selama berapa tahun nih 7 tahunan paling SPSP Pasuruan itu udah ada anggaran untuk peningkatan SDM. Loh, rata-rata lek kanca-kanca serikat buruh ngono iku anggarane melok sapa? Apa masing-masing iya iuran dhewe to. Iuran di internal ya. Iuran dhewe, iuran sendiri. Dari pemerintah kan ada bantuan. Pasuruan tuh hanya Maide ae. Leon acara ya, baru ana anggaran. Ya, tapi acaranya Maide to yo. Tapi krungu-krungu koyo anggaran Maide iki koyo tahun depan kan rupane gak dianggarno. Mosok jane. Wis dianggarno. Kan mesti dok ya APBD ini. Iya, sing untuk yang akan datang kan diproses itu. Ternyata hilang anggaran tahun 2020. Baca informasi yang tak terima. Gitu. Kan rencana SPSP ketemu PJ Bupati, Bapeda. Kok bisa dihilang no? Anggaran liane hilang, kayak bantuan peningkatan SDM hilang. Maide hilang mana? Gak apa-apa, ya demo aja. Lah iya saiki. Karena anggaran kegiatan ya gini demo gak usah diwandani. Mas SWT Arpan, selamat pagi juga. Waduh, terima kasih. Ini Mas SWT Arpan. Ini ya pembicaraan ini. Berdiri. Min rotine niku pancen mek kali ta kok dipas-pasaken. Oh iya. Kalong siji bisa. Kalong siji bisa. Kalong siji Mas. Tamangan di selu. Pancen tas teko subuh iku mang Mas iki. Anu teko Bogor. Ya. Mas Pit pagi. Waduh, ini jamaah ngopi pagi ya. Jamaah rutin nih, Bang. Kopi ya ora teh ya. Oke, iya. Kaya elek perjalanan ada lo ngalang-alang ngopi. Bogor iku ambek kene apa? Pabrike padha akeh ya jenenge. Pabrik Bogor kalau nggak ada 4.000-an kemarin disampaikan. 4.000 lah mek padha jare. Kene piro sama data anu pabrik iki. Nah ini report data Pasuruan nih yang burung valid ya. Ribuan lebih tapi ribuan. Ya ribuan. Terakhir 3.000. Iya. Piro? Pokoknya ribuan lah ya. Cuma yang berserikat. Masa sampean iki berhubungan karo Disnaker sering kali Dewan Pengupahan. Jumlahnya pabrik gak fix yo. Nah, saya sendiri juga info. Memang tak pernah ada validasi perusahaan itu kayak ya musuh apa yang salah. Iya. Oh no ya. Ayo sama aku ono yang gini Disnaker kira-kira coba kan Disnaker yang valid ya kudune ya Disnaker mosok. Iya. Rokoknya gak tahu Ares Cak. Kayak Prei. Waduh ya Ares. Kandani Ares sih golek waya tahlilan kok ya. Ares khusus kayak tahlilan. Kayak tahlilan. Tibaan.
Cak Badrus, waduh, iki karo Cak Soleh iki cerita maring lencer jarene, waduh. Istilahnya apa? Studi ditiru lho, guys. Ditiru ojo nglencer lah, ditiru. Kayak anggaran negara soalnya. Ngono ya. Golek nek dadi dewan men kunker iki. Kunjungan kerja, lek ditiru saya. Doanya lah. Wonerjo Hadirmin bagian nyimak, terima kasih. Wah, ini bravo KSPI, Kang Goang. Jangan bener KSPI ya? Ya, KSPI itu ada papat. Ada beberapa federasi, bukan 4. Jadi saya itu federasi ini sektor kimia, energi, pertambangan, minyak, gas bumi dan umum. Iya. FSPCAP, KSPI. KSPI. Terus FSPCAP, KSPI. Itu termasuk federasi berbeda. Federasi. Ya, mereka apa namanya? FSPMI, KSPI juga. Apa lah FSPMI? Serikat Pekerja Metal Indonesia. Metal. Terus ono SPN. Serikat Pekerja Nasional, macam-macam, ada beberapa federasi memang. Tapi naungannya KSPI. Naungan KSPI. Tilangan etle sih berjalan aja, lo ya berjalan. Hati-hati lah, ono lampu klap lebih gue pokoknya, anu jabat terus. Malah ketunggu yus. Buru-buru sak Pasuruan tapi gak paham jumlah pabrik. Lah iya. Gak jelas. Ini kemarin tuh Dewan Pengupahan ya terakhir ya. Iya. Loh, karena memang kan usulan UMK, tapi gak harus jumlah pabrik. Nah, tugasnya Serikat Buruh kan duduk jumlah pabrik. Lah, Serikat Pekerja itu kan ono selikur ya, Dar. Iya, anu gitu. Pak Kades ini Pak Dardiri ini. Pak Dardiri ada 21 serikat bisa Serikat Buruh. Dan itu beda, bangun dewe-dewe, ngurusi dewe-dewe. Kan enggak mungkin Serikat Buruh. Selamat pagi. Ya. Iki ngeles iki, ngeles. Iya, anjen kudu iso ngeles. Iku ae jumlah pabrik ya, durung kok ya UMK ya. Itu pernah tak gagas loh sebetulnya. Iya, Bang. Dewan Pengupahan atau LKS memastikan. Kudune ayo setelah kegiatan dan pengupahan ini ayo kita kondisikan. Tapi ternyata yo masih belum, mungkin juga no anggarannya dan sebagainya. Kalau anggarannya siap-siap tuh kita datang gitu loh. Iya. Cak Badrus itu mundak ta iki Cak UMR Pasuruan. Lho wis iki. Situ 3,6%. 3, telu aja. Mantep loro apa? 3,6. Iya, 4. Ya apa sih? Tidak. Loh, naiki saiki lho UMK iku naik berapa persennya? 3,6 apa 2 sekian? 3, ya. Oh 3, ya? Ya lumayan lah 3. Ini kok aku elengku kok 2, 3, ya. Ilengku 3, tapi gak melok bayaran. Alhamdulillah UMK naik, hidup marketing Honda. Bang, berita tahunan kok nggak diliput tentang pemerkosaan anak. Waduh, ini ngeri nih, Mbak Laras. Ya, nanti kita cek lagi. Ini rada rame. Ya menarik juga karena yang biasanya ngomong buruh sampai hari ini data real itu nggak iso dibaca. Ya. Karena berarti ya awut-awutan jalan administrasinya. Memang data real. Pabrik yang bener-bener. Iya, kalau data real dari yang ada di Disnaker pasti ada lah. Iki, takok iki. Si aku takon jumlah buruh sak Pasuruan iku jumlah piro ya. Yo, jumlah anggotaku paham. Oh, jumlah. Iya. Sing tekan Jawa Pasuruan piro? Sing ada Pasuruan piro? Aku terlalu ndoleki data buruh-buruh sak Pasuruan. Iki melok sensus iki koyo ya. Iya, aku malah dadi data sensus to. Sensus pekerja. Misalnya Pak Dardiri ini mau tanya tentang data buruh, data perusahaan itu ranah Disnaker lah. Iya, ranah kita, ranah Serikat Pekerja. Enggak maksudnya gini, paling tidak fakta data itu kan sampean kan untuk bocoran toko-toko kerja Disnaker. Jumlah buruh di Pasuruan iki piro, sing di luar Pasuruan piro? Kalau bocorannya. Kalau bocoran, kita itu memang minim data ya. Minim data, ini miskin data. Malah kemarin itu kan waktu di Disnaker Bogor itu, Bogor malah jelas menyampaikan 4.000 berapa. Kita tadi biru masih belum tersampaikan oleh Disnaker. Jam itu apa bedanya SPSI karo SBI? Ya padha ya, SPSI ya. Nah, SPSI sampai SBI ada macam-macam kan, Serikat Pekerja itu kan seperti Ormas, seperti LSM, banyak gitu loh. Jadi kalau SPSI itu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kalau SBI itu Serikat Buruh, ada namanya Serikat Buruh Independen, ada Serikat Buruh Indonesia, tergantung yang jenengi. Gitu. Itu buruh, waduh wes tak uangmu. Itu buruh pokoknya seumur hidup aja jadi buruh iya. Nah ini adalah jadi pernyataan. Iki aku gak jadi buruh terus aku malah jadi buruh nih buruh.
Burunya buru. Kayak kita juga gitu. Ada satu masa di mana kemudian kita juga apa ya, yang mengejutkan ya. Oke lah, misalnya terus kerja ning pabrik iku. Tapi tiba-tiba ono masa tiba-tiba pabrik dinyatakan pilot. Iya. Kayak iki apa sing milenia pabrik kayu iku ya kan orang tempat ya. Kalau iku waktu itu 3 MFI. tempat. 3 tempat. Oh, 3 tempat. Dari pertama itu jenenge Dedes, dari milenia itu dari 2, terus ada lagi beli 3 tempat. Siap Mas Udin. Wah, Mas Udin. Suwandi, selamat pagi dan selamat ngopi pagi. Ayo berbisnis dengan negara lain. Gawal pukat iki cocok iki ya. Nah, insyaallah lah teman-teman buruh itu juga banyak yang berupaya menjadi pengusaha ya adalah. Wirausaha banyak. Cuma kan apapun itu antara buruh dan pengusaha itu tidak akan pernah terlepas. Iya. Jadi pengusaha kabeh terus sing dadi buruh sapa? Kuleren dadi buruh, kemudian kepengin dadi pengusaha, padha dodol bakso kabeh sapa sing tuku. Nek gak buruh sing oleh bayaran teko pabrik kan. Paling tidak itu kita itu mencapai salah satu standar ya. Kok cara wong iku pabrik ambek buruh iku pengusaha ambek buruh itu ketemu klike kan lho, pantese ya. Hidup upah layak itu kan pada titik tertentu. Lek anjane tiap tahun iku anjane naik angka hidup layak karena sebetulnya kenaikan. Tapi apa terus engko iku ya, sebetulnya upah itu ndak naik. Kan penyesuaian tuh sebetulnya itu. Karena keberadaan situasi ekonomi, karena inflasi. Ketika kenaikan upah kan kadang berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi. Lah inflasi ini misalnya 3% naik 3%, padha-padha naik, daya belinya kan tetap. Iya. Inflasi kan perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi itu kan kenaikan harga-harga itu loh. Kalau inflasi ini saya 4%, baru naik 3% berarti ya mudun gaji. Iya. Ditawani karo anu iki kajuk Ayo Pak Le, jus alpukate tak kirimi aku. Sapa iku sing nawani? Jeragan alpukat iki Purwodadi. Ya, kudu ono anu dhisik ta. Taman wisata Pasar Mebel Medadi ya cedek oma. Wah ini kayaknya bukir ya saya. Mebel sing di Wonorejo tutup iki ya, iki pilot iki. Ya apa ceritane ku jale MFI ku? MFI. Sampeyan melok dampingi kanca-kanca Dek. Iya, iku lagi kondisi pilot setelah PKPU kemarin berupaya. Apa iku? Lagi berupaya. Iki jarane mau wis data ya ora duwe. Data ora duwe terus dasar pengambilan kebijakan apa? Loh, ngambil kebijakan nanti biar pembelo Pasuruan kalau nggak tahu jumlah buruh asli wong Pasuruan, warga Pasuruan atau buruh yang berasal dari luar Pasuruan. Tapi sampeannya kan advokasi ini terhadap anggota pabrik ya? Oh, iya, bukan anggota status kepemilikan status domisili kan ya? Iya, anggota buruh yang jadi anggota aku sih tak belani. Iya. Tapi ketika pengupahan memang kan ada beberapa anggota serikat pekerja atau anggota agraria buruh yang mewakili serikat pekerja, serikat buruh. Namun data memang kan ngomong itu bukan kapasitas saya. Ya, bila misalnya nanti memang ditakdir jadi anggota dewan, ya itu harus kita tanyakan sama dinas tenaga kerja. Realnya berapa? Karena gini loh, kenapa tidak ada data valid? Lah perusahaan ini yang beling. Mereka tidak memberikan laporan. Coba contoh lagi harian lepas. Akhirnya nggak laporan. Karena kontrak nggak laporan. Nah kudu ini kan kalau mau dipertegas data valid, kenapa data valid tidak bisa? Karena memang perusahaan-perusahaan kadang nggak melaporkan jumlah pekerjaannya. Iya. Ngomong valid di. Gak laporan. Ya, gak laporan kok disurati kok nggak laporan, akhirnya konco-konco buruhe di off, harian lepas di braino dhisik, golek wae ono bang teko misalnya karyawan diwarake, wong banyak kejadian ngono. Ngene ya politike ngono. Lek wae kate utang yang bank misalnya pekerja di sapa pekerja wakil itu Pak. Kayaknya ini juga masukan ini Pak Kades tadi. Paling tidak ya kita berbasis data yang penting ya. Berarti kan bagaimana cara kemudian pendataan itu kemudian menjadi valid. Lagi kan akal-akalane
beberapa oknum pengusaha, misalnya oknum pemilik pabrik yang kemudian menyembunyikan jumlah Iya. buruhnya. Kenyataan dulu aja, kalau dulu masih banyak karyawan tetap, masih jarang kontrak atau harian lepas, itu masih bisa. Ya saya ini outsourcing, kadang tidak laporan ya, outsourcing coba. Iya. Ya kesulitannya kan di sono. Semoga semua buruh di Pasuruan semakin baik pekerjaannya, semakin baik gajinya, semakin baik taraf hidupnya. Wah, ya. Tapi golek baik banget ngono iku koyo ya cek kangelan lek Iya, di mana-mana buruh dengan pengusaha yo. Boten saged itu Ustaz ya. Ya mudah-mudahan meminimalisir meminimkan kesenjangan. Ya, itu. Paling enggak Itu. Tambah apik, tambah makmur itu gak mungkin kayaknya itu ya. Ya kayak Iya, Bang. makmur tapi dalam kategori layak lah bahasa itu. Ya layak lah. Layak, harapan kita seimbang. layak. Lah saiki buruh makanya kesejahteraan melebihi pengusaha juga enggak bisa. Ya, ini memang konteksnya memang ya antara kalau misalnya ngomong wilayah ya, meskipun di proses perusahaan domisilinya misalnya di Pasuruan, tapi serapan tenaga kerjanya mungkin di luar Pasuruan. Tapi dalam konteks buruh ketika mereka sudah menjadi buruh pabrik, ya buruh yang dibela tanpa status wilayah ya meskipun Loh ya kalau serikat meskipun serikatnya melok Pasuruan kan bahasa ya. Iya, kan kadang-kala pekerja di Pasuruan. Moro. Ya, sip. Ya. Kadang pekerja orang luar, maksudnya orang luar daerah kerja di Pasuruan itu kita advokasi karena anggota. Iya benar. Yang penting NKRI ku mau. NKRI itu juga penting. Artinya saya juga memandang gini, ya memang lah kadang satu wilayah di pabrik mari ngono sing kerja duduk kono. Yang duduk wong domisili asli gitu ya. Iya. Karena mungkin status persyaratan pekerjanya nggak bisa masuk. Ya, mungkin juga. Tapi bagaimanapun, lelek sepanjang dari warga negara Indonesia, dia kan bisa mencari penghidupan dimanapun. Nah, itu kudu dipahami juga ya. Masih uang Pasuruan, duduk uang Pasuruan, kerja di Pasuruan itu juga tidak bisa Iya, enggak bisa dilarang. Enggak bisa dilarang. Tapi setidaknya perusahaan itu kalau ada di perusahaan prioritas orang-orang sekitar lah. Lapo nggawe pabrik tanah-tanah wong kono sing dituku, kehilangan pencarian pertaniannya, kemudian dibeli perusahaan ternyata untuk orang lain kan ya. Gak pas lah. Iya, benar. Respon sosialnya ya kurang. Iki ngene iki pertanyaane Mas Udin iki juga. Iya. Bagaimana kalau perusahaannya di Pasuruan tapi pakai standar UMK di wilayah lain? Ya, gak apa-apa. Pokoknya UMK sing dieloki iku luwih cukur. Iku biasanya buruhe menengah. Tapi lalu endek bengok-bengok. Nah memang UMK itu kan standar terbawa toh. Iya. Misalnya terbawa di wilayah di mana domisili perusahaan itu. Nah, saya ini melok wilayah lain tapi wilayah lain malah lebih rendah ya tidak boleh. Namanya itu pelanggaran terhadap upah minimum, ketentuan tentang upah minimum. Iya, kalau di bawah kan ya. Itu anak pidana loh. Tapi kalau misalnya gini, iso nggak jalan siasat yang dilakukan oleh siasat lah, pabrik misalnya ya, dari UMK wilayah lain. Karena serapannya dari sana dibawa ke sini. Biasanya kan ngono. Misalnya ngene Pasuruan, kita keluar lah, kita cari aja yang teko Ponorogo. Atau teko lain, teko malah domisili perusahaannya toh, tapi kan perusahaan sana dipindah nang rene. Iya, pindah rene kan berarti domisili pabriknya di sini. Mulai kantornya di kono, kalau kantor kan ya kerepotan. Ya kerepotan. Dimana tapi dia bisa ada juga yang melakukan jalan. Sebetulnya aturan UMK itu kan di mana dia bekerja disitulah. Iya, ketentuan itu berlaku. Iku akhirnya buruh titip ngono, kerjane ndek ngono, statusnya karyawan kono ya iku jenenge ada ngakal-akalan. Lah seperti yang ada yang seperti itu. Iya bener. Lah buruhne UMK di daerah sing luwih dukur terus dibayar di daerah tempatnya bekerja beda. Gak apa-apa. Lebih larang. Pabrik induknya di wilayah dengan UMK yang lebih rendah. Nah iki ngomong pabrik induk biasanya le. Loh lah iya. Pabrik induk itu kan gini loh, aturan itu ngomong di mana bekerjanya, bukan di mana induknya. Oh ya di mana bekerjanya. Iya, alasan itu biasa ya. Kantor pusat, saya gini, misalnya kantor pusatnya Jakarta. Iya. Iya loh. Apa kira-kira malah UMK Jakarta kabeh? Nah, ikut jarine Udin itu ngono akhirnya bahasa Mas Udin tadi. UMK Jakarta. Mulai induk wilayah kono dadine penyerapan, mulai toko serapan tenan. Itu kan alasan ketika induknya di tempat induknya itu lebih murah. Iya. Tapi ketika induknya itu di Jakarta, kira-kira itu gaya alasan ngono lah.
Tetap tidak boleh, Mas. Tetap prinsip itu di mana orang tersebut bekerja atau perusahaan itu mempekerjakan dia tiap harinya. Iya. Pakin dan Soleh semangat dari anggota Balantas Purwosari. Wah, sahabat hati. Wah. Koncoan jogoan iki kaya. Semangat. Ya. Iki kok dinas aja Le. Aku tak? Iya kadang dinas. Kadang melok. Iya. Senenan nang yai ngene. Ya, tapi dinas enggak begitu karena banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Tetap tapi selawung. Kalau masalah oleh barokah nyebrang ngomong di embong iki Miftah. Iki apa Mbak Ipung ya? Oh ya, ini yang ada salah satu perusahaan lah dek gini. Di Purwosari kan ada memang. Kayak WNA cuma saya saja. Yang dari Belgia, yang lain harga lokal semua. Nah mungkin serapan tenaga asing ya Le. Ono kan perusahaan, ya mungkin ada perusahaan. Aku wingi yo ketok lah beberapa di salah satu tempat wilayah Purwosari. Terus mari ngono. Kok koyo ono wong teko luar kabeh iki WNA, mlaku teko ngasih pung ya mungkin. Teko pertemuan Purwosari. Sepanjangan sekarang aturan di Omnibus Law ini kan terkait tenaga kerja asing kan pakai PP 34. Sepanjang memenuhi persyaratan tidak masalah. Iya toh, tapi kan yo syaratnya kan tenaga sebenarnya tenaga ahli. Kalau tenaga kasar kan yo tenaga produksi, tenaga kasar kan kawal kan. Tenaga ahli atau mereka-mereka yang di manajemen. Iya, di manajemen. Mungkin bisa seperti itu, tapi kalau tenaga biasa yang tidak boleh yang luar negeri itu kan yang memegang terkait dengan kepersonalian. Luar negeri ya? HRD, itu tidak boleh. Berarti menyangkut SDM. Ya mungkin butuh iku rata-rata yang kesejarinya main WNA. Sing WNA masih pungtok jarene liar kalau untuk pertanyaan. Iya. Dari sekian banyaknya buruh hanya buruh tani yang tanpa ada aturan. Loh, SPSI apa Mas Miftah ya masuk di perusahaan baru. Loh sepanjang ada apa masuk di perusahaan baru. Pekerja yang mau ikut yo serikat ya. Tidak ada persoalan. Kan kendalanya kan ketika anak pekerja baru ikut serikat, perusahaan itu kadang-kala keberatan, tidak boleh. Karena identik kalau dengan pekerja mengetahui hak-haknya. Kan gitu. Kok dijaluk macam-macam. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Benar untuk serikat pekerja itu malah lebih baik. Komunikasi bisa berjalan. Yang penting bagaimana komunikasi. Cale, kayaknya Cak Pitu ini ngomong soal outsourcing ya, Alidaya ini harus berdisi mendesak penghapusan outsourcing. Ya benar sejauh ini tentang terkait itu cantolan yang paling outsourcing. Lah sekarang outsourcing semakin bebas dengan undang-undang cipta kerja ini. Masalahnya cipta kerja tadi itu outsourcing dari Alidaya. Wis tambah dari undang-undang cipta kerja dari Alidaya. Kalau dulu kan outsourcing itu hanya boleh di 5 sektor saja toh. Untuk penyedia jasa tenaga kerja itu. Nah saiki semua sektor boleh lah aturannya. Teko undang-undang cipta kerja. Iya, saiki outsourcing kabeh. Kadang-kadang dengan perusahaan ada satu perusahaan 5 outsourcing. Saya Alidaya di undang-undang pengusaha Alidaya. Lah pengusaha Alidaya ini bekerjanya di misalnya pusatnya misalnya di Sidoarjo atau kadang-kadang juga enggak laporan sama dinas tenaga kerja, kadang-kala ada yang laporan, sudah tertib laporan. Kan gitu. Lah terus lagi ngecek validasi data pekerja kan tidak mungkin. Kesulitan ya. Kesulitannya di situ. Makanya harus ada ketegasan dari pemerintah. Takon buruh tegas minta memang data-data itu memang sampai sekarang tidak pernah diberi data. Makanya data konkret berapa jumlah buruh yang tidak pernah kita dikasih data. Makanya ngomong tidak ada data. Masih termasuk perangkat pemerintah kayak di Snaker juga gak kuat masuk sampai titik itu juga kan ya. Cobalah zaman misalnya sebagai seorang jurnalis tanya sama di Snaker sekarang kapan kira sih datanya ya kira-kira paling di atas di atas jumlah perusahaan saja coba tanyakan. Iya, tapi ada data valid luar biasa. Iya, kalau ada data valid sing bener-bener konkret. Oh sakmene buruh ning Pasuruan ini yang dari misalnya ngomong Pasuruan. Sing wong Pasuruan tok sakmene, sing kan sakmene. Iya, tambah gak iso. Paling sing iso tenaga asing ya, Le. Iya, mungkin tenaga asing bisa karena kan terbatas orangnya. Yo, Arif Ardian. Mungkin yang punya perusahaan itu kebanyakan dari anggota Dewan Pusat. Jadi buruh tambah susah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Oh, kita diomong Cak Solen jam itu. Ya, ya karena memang rata-rata anggota dewan ini pengusaha kabeh ya. Ya memang gak ono. Saiki burung kate dadi anggota dewan yo apa. Tapi aku yakin Iya. ya dongakno ae bolo. Muga-muga iso makili. Iya. Iya, soalnya rata-rata memang saya lihat kalau dicek di DPR RI misalnya itu hampir 90% teman-teman pusat 90% itu pengusaha. Mereka ya memang lahir dari Iya. pengusaha kemudian jadi anggota dewan. Ya nyala Iya, duit kan kenapa? ada pengusaha aja. Iya gak aneh juga karena kadang-kadang sapa sing duwe-duwe kan bondone akeh, iso masang banner, iso Iya. gini, iso slametan macem-macem. Itu juga miliatan loh. Pada survei itu mau DPR RI miliar. Provinsi miliar. Kalau buruh ini kita lagi berupaya berjuang di membuat partai buruh misalnya. Itu juga luar biasa berat, tapi kita harus yakin. Jangan sampai kita itu dikalahkan terus dengan posisi hanya karena keuangan terus. Makanya kita harus meyakin masyarakat, lek milih gue yang milih wong yang bener-bener memang kesehariannya memang berjuang untuk wae kate pemilu tok kan. Iya. Ya iki tutup pola aku kalah aja nih. Alane saiki caleg teko buruh ku caleg doa apa jarene. Berarti Cak Soleh tentang bola-bola serikat yang terjun ke politik nih. Oh iya, benar. Iki Cak Soleh yang ceritanya pendapatnya lek ono kanca buruh yang kemudian terjun melok terlibat dalam politik lah, peta perpolitikan saat ini. Alasan paling konkret jadi sampean iku mau kan? Iya, faktanya memang ngono toh. Siapa sing katene? Saya coba ya dihitung sama hitung misalnya. Beli stiker misalnya, beli banner untuk APK misalnya. Ukuran sing sak meter ae. Regane 20.000. Lek misalnya kali nyalon DPR RI, 2 kabupaten, 2 kota. Misalnya gawe 1.000 lah, 20.000 piro ya? 20 juta. Terus buruh gawe mangan ae ora. Tapi aku kudu nyelengi suwe ya. Iya, semang nyelengi suwe buruh ku nyelengi piro wong UMK itu berdasar kebutuhan hidup layak, kebutuhan hidup tiap bulan. Kebutuhan hidup ya. Iya toh. Iya. Itu tidak ada tunjangan, belum ada tunjangan pendidikan loh Ibu. Belum ada tunjangan makan dan lain sebagainya. Kalau perusahaan-perusahaan yang besar mungkin bisa. Tapi perusahaan kecil kadang UMK itu hanya standar upah, padahal UMK itu ada standar minimum. Selebihnya harus ada struktur dan skala upah. Yang ciptakan undang-undang dewan yang nggak pernah merasa jadi buruh biasa hidup senang, uang banyak, koneksi banyak, untung banyak, modal kecil sesuai prinsip bisnis. Nah, iya memang prinsip bisnis kan ngono toh. Ketika anggota dewan ini kebanyakan pengusaha, di situ makin berat perjuangan buruh. Lah ya itu, lah ayolah nanti kita. Makanya saya ngomong ini mau kampanye ya keliru, tapi yang jenis kadang kala ya no waktu nih kampanye. Ketika anggota dewan kebanyakan pengusaha, di situ makin berat perjuangan buruh ya tadi ya. Info kerjaan sing enak bayarannya gede ono taye. Ya, oh napa kowe UMK gede standarnya gede. Lek dadi buruh bayaran piro jale saiki? 2024. 4.500.000-an lah. Iya. Sing Mas canggih setengah ya. ya, mas setengah. Kasarane iku lah. Naiknya juga tipis lagi kan ya. Tahu jalan naik sampean sepanjang dari jalan pengupahan buruh itu naik ke tinggi. Lah iku sepanjang aku dengan pengupahan itu naiknya kecil waktu sudah mulai tahapan-tahapan omnibus law. Saya kan baru iya. 4 tahunan nih ya waktu itu. Maksudnya kan, naik iso moro dalam berapa persen? Dulu tahun 2006 zaman Gus Dur juga pernah 2 kali naik. Ya pernah gitu loh, sampai 10%, 15% pernah. Nah, ini jari nih Mas Udin nih, anggarannya teko iuran bulanan serikat Cak. Iuran bulanan itu saiki iku cara digawe operasional ngono ya. Cukup hanya untuk operasional. Kegiatan serikat lah. Iya, kegiatan serikat, operasional serikat lah. Sekarang kan jumlah anggota serikat itu tidak lebih banyak. Karena apa? Karena pekerja itu sudah mulai kontrak harian lepas, mereka tidak berani masuk serikat. Oh, iya. Mana pekerja outsourcing tidak berani. Kata melo serikat ya di office. Jadi serius itu. Makanya sekarang itu buruh posisinya memang kalah. Tapi tidak boleh ngalah. Kita harus terus berjuang untuk kalau kemenangan. Makanya jalur apapun ya harus dilalui. Iya. Jadi lek bondone anggarane serikat maksudnya ya memang anggarane serikat ya digawe kegiatan serikat.
itu. Ya mungkin anggota yang peduli memang ada untuk untuk kampanye atau untuk membantu, tapi tidak mungkin bisa melebihi kekuatan pengusaha. Gitu. Saya bersama Cak Soleh buruh berjuang di pemilihan anggota dewan. Waduh. Benar. Ya ini kalau misalnya pengen interaktif dengan kita, saya kasih hotline ya. Kita bisa nanti kontak langsung dengan kita. Nah tapi memang ada beberapa hal Jale. Ya mungkin buruh itu kan kadang ya gak iso sak lawase. Kadang kita kan udah kecil-kecil. Tiba-tiba perusahaan itu kolaps ataupun perusahaan itu dinyatakan pilot. Satu itu. Buruh kan nasibnya moro. Iya langsung plus. Moro nang ndi iki gak iso karena jadi sampean winginane misalnya usia juga wis gak produktif ya. Ada masa di mana beda lah dan mereka akan kembali ke masyarakat kan gak kayak biasa secara psikologis yang ngono. Tapi permasalahannya enggak itu. Tapi terkait pilot ini rata-rata sering terjadi dan enggak selesai Jale. Pilot itu bukan tidak selesai. Ya wis kayak kanca-kanca di kulit lah saya. Waron teh bukan sampai memang saiki. Proses itu pilot itu bisa sangat panjang. Ada yang memang cepat. Dulu yang pernah yang kalau asetnya cepat terjual, tidak ada perkara lagi itu kan bisa. Ya, yang karena suwe itu kan banyaknya perlawanan dari debitur. Misalnya terkait pencocokan kemarin alhamdulillah teman-teman PT Milenia itu ketika pencocokan di ACC oleh debitur dan tidak ada persoalan tagihan. Tapi ini masih ada tahapan-tahapan lain, pendataan aset oleh kurator. Itu singgaran suwe ya? Iya. Nanti singgaran suwe itu ketika ada pencocokan yang tidak cocok. Ya maksudnya ya? Enggak masih. Oh ya gak apa-apa. Ada pencocokan yang ternyata tidak cocok, akhirnya melakukan gugatan lain-lain. Gugatan lain-lain. Ya misalnya ada kreditur, kemudian ngajono pencocokan ke waktu jadwal sidang pencocokan itu ternyata tidak sesuai dengan data dari debitur atau pengusaha misalnya. Mereka tertolak lah. Akhirnya mereka melakukan upaya hukum. Ini yang kadang-kala yang akan membuat lama, tapi proses harus tetap berjalan. Kadang juga aset-aset yang tidak ditemukan. Itu yang bikin sulit mana aset itu luwih titik daripada utangnya. Itu yang mengakibatkan hak-hak kreditur khususnya kawan buruh itu tidak bisa maksimal. Ya mudah-mudahan doa semuanya. MF ini apa jalan? Ya itu masih proses. Pakai karyawan ya, padat karya kan termasuk. Banyak, cuma memang kemarin itu ada borongan. Ada yang borongan di outsourcing, diborongkan pada orang, tapi pekerjanya juga harian lepas, sistem borongan. Oh macam-macam. Kemudian yang karyawan tetap itu hanya beberapa orang anggota saya. Yang terakhir itu tinggal 49 orang. Yang tergabung di serikat. Ya, tinggal 52 orang tagihan yang sudah meninggal itu. Tagihan saya kemarin dari 52 orang. Tagihan meninggal ya, Bang? Orangnya sudah meninggal. Orangnya meninggal tapi haknya masih belum terselesaikan. Belum terbayarkan. Jadi kan dia punya hak loh ketika pabrik dalam jatuh pilot sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga, maka tetap itu ditagih. Nah, itu dikuasakan oleh ahli waris ke kita untuk mendapatkan haknya. Piro karyawan MFI ya? Lah kalau dulu ribuan lebih. Ya, ini ngomong-ngomong mana ngomong data. Loh karena apa? Saya kalau karyawan tetap, kalau saya yakin terakhir kalau ngomong karyawan tetapnya itu terakhir yang saya perjuangkan itu 52 orang. Terakhir kalau data aku pasti paham lah dengan 52 orang yang dia karyawan tetap. Di MFI dengan yang sebesar itu. Yang tetap mek saya ketemu. Ya, itu kenyataan loh ya. Iya. Itu pun karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di sana. Itu loh. Benar. Salah darah tinggi. Ya ini kita membicarakan ini yang millennial furniture industry, benar? Millennial furniture industry. Industri yang ada di Wonorejo. Itu kan ada 2 titik itu gudang yang di CC Selatan sama yang dulu itu dari 1 menjadi 3. Sekarang tinggal 2 yang menjadi aset perusahaan yang menjadi harta pilot. Yang satunya yang ini sudah dijual, yang sebelah. Yang ini yang di Sudan ini. Di Sudan. Itu coba Blimbing ya, yang kanan jalan ini coba itu sudah dijual.
Oh, wis didol aset. waktu PKPU. Jadi prosesnya sebetulnya tidak ujuk-ujuk pilot. Jadi PKPU waktu 3 tahun yang lalu digugat oleh salah seorang kreditur untuk digugat terkait dengan penundaan kewajiban bayaran utang. Iya, iya. Dan akhirnya terjadilah perdamaian selama 5 tahun. Kita nyoba bertahan, buruh juga ingin bertahan, tapi ternyata 3-4 bulan yang lalu sudah tidak mampu lagi kayak yang bayar, akhirnya ada digugat lagi untuk menuju pilot. Dicabutlah perdamaiannya itu sehingga dinyatakan pilot dengan putusan nomor 9 kemarin. Wah, ini Cak Rafiq ini memang boleh pinjaman lebih besar dari aset. Kayak pinjaman lebih besar dari aset itu karena bunga ya, Leo? Loh, itu kenyataan. Bunga atau karena memang perjalanan karena tunggaan tidak dibayarkan? Ya, Nah, sebetulnya awal-awal itu biasanya ini. biasanya Bang masalahnya kan lah. gak boleh pinjaman langsung secara Biasanya konkret. kalau lancar ditambahin lagi biasanya. Tapi Iya. kan tetap ngukur aset ya, Le? Tapi kan pinjaman kreditur itu tidak ngomong tentang orang yang punya aset saja. Ya. Iya toh? Pinjaman, ya. Misalnya beli barang, kemudian pelanggan-pelanggan yang lain yang tidak Ya, terbayarkan. itu Itu kan di total semua. Benar. Supplier itu misalnya supplier kayu misalnya. Bisnis berjalan. Ya, bisnis berjalan ternyata tidak terbayar. Ya. Barangnya belum dikirim sudah pilot, itu masuk tagihan. Makanya rata-rata lebih besar daripada Aset. utangnya lebih besar daripada aset. Aset yang ada ya. Iya, Sementara yang lain mandek. Aset ini sebetulnya dipegang bank. Tapi utangnya yang lain. Utang yang lain, Termasuk benar. utang ke buruh. Buruh ini 8 bulan loh gak kebayar. Sing MFI. Iya. 8 bulan dan itu nggak hanya soal sing tetap toh. Sing tetap kan yang dalam kawalan. Nah sekarang yang memang kalau tidak ada yang ngawal kan ya kerepotan. Ya. Misalnya karyawan harian lepas. Misalnya cenderung dibayar ono 2 juta. Tapi 1.000 bisa misalnya. Ya. Terus ketika mau nagih atau pencocokan itu nagihnya yang sopo. Lewat sopo. Buruh kan enggak ngerti. Iya, itu sing susah. Terus kemudian awak dewe misalnya tak tantangi, ayo tak bantu aku. Terus mereka enggak punya data. Data secara personalia dia dengan perusahaan. Iya, data di perusahaan kontrak ra ono misalnya ya. Iya. Kemudian slip gaji ndak ono bukti. Terus metu. nagih. Ketika waktu pencocokan misalnya. Jenenge Iki gak utangnya ono. sakmene, sopo iki? Iku duduk karyawan kuwi karyawane PT iki. Oh, Nah, karyawan outsourcing kan bukan karyawannya karyawan perusahaan itu, sehingga Iya, dia toh. tidak bisa mengklaim apapun atas Nggak perusahaan bisa itu. ketika yang kecuali perusahaan outsourcingnya sing pilot. Ah, ya, karena dia bekerja sebagai Karena dia perusahaan bekerjanya lain, ya. perusahaan alih daya. Alih tadi. daya. Sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dari perusahaan alih daya. Kecuali alih daya ini pilot, baru mereka gugatnya ke alih daya. Alih daya. Itulah kejamnya outsourcing. Makanya saya ngomong outsourcing itu kalau ada yang mengatakan itu dianggap saja perbudakan modern. Tuh, Perbudakan tapi modern. yang tidak bermaksud nyinggung pengusaha-pengusaha outsourcing. Ya, Begitu. soalnya akeh yang konco-konco yang mendapatkan sebenarnya gini le alasan konco-konco alih daya ya. Iya. Ya kan penggawean saya kan yo angel. Paling tidak perusahaan itu akhirnya dipermudah karena sudah ada keterikatan dengan pabrik induknya. Meskipun ya saling plus minus ya le. Lah memang plus minus lah. Sekarang kan misalnya banyak pengangguran. Ya, alasan itu sering dipakai loh. Kan gini, menerima lowongan misalnya PT ini orang menganggap itu perusahaan ini membutuhkan. Perusahaan itu ya. Iya, ternyata ketika masuk ada perusahaan alih daya. Perusahaan lain. Sodori lah, ini Kontrak. kamu gini. Kadang nggak disodori kontrak, besok kamu mulai Besok mulai kerja. Harian lepas, kadang kontraknya juga ada, tapi di diktum kontraknya kadang kala bekerja apabila ada pekerjaan, no work no pay. Gak bekerja gak dibayar kan gitu kan. Iya. Itu kan kesulitan lah DWD. Ada yang pengen ngobrol kayaknya. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana ini? Oke, niki lho. Niko kan kalau ngapa ningali live Warta Bromo lah Siap. terkait pilot, membahas pilot nggih. Nah, nggih, pilot wis. Gimana? Ajeng nanglet Pak nek umpami nggih. Nggih. Di perusahaan tersebut
tersebut akan diadakan apa namanya kayak BPJS ketenagakerjaan gitu, BPJS. Ya. Ini lho Pak. Ya, BPJS. Jam sostek lah. Jam sostek terkait dulu. itu, terkait itu, kalau seumpama perusahaannya itu pilot, terus tidak dibayarkan selama beberapa bulan, lah niku solusinya pripun, Pak? Oke. Ini dengan siapa ini saya? Saya Fahmi, Pak. Fahmi Dari Tembok Rejo. Tembok Rejo, Kota Pasuruan. Siap. Jadi BPJS dia sudah terdaftar di BPJS misalnya katakanlah atau jam sostek ketenagakerjaan kan dulu jam sostek istilahnya ya. Nah, kemudian bagaimana caranya atau bagaimana cara ngurusnya atau bagaimana ini menuntutnya gitu ya bahasanya. Betul. Cara menuntutnya bagaimana Pak? Kalau perusahaannya pilot dan tidak dibayarkan selama beberapa bulan. Dan kita kan tidak bisa ngambil JHT-nya itu Pak. Kan ngoten ya? Oke, siap. Ada lagi? Ampun, sementara ngoten. Oke, siap Mas Fahmi. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa itu? Paham ya sama ini? Jadi BPJS ketenagakerjaan tadi. Bisa kok diambil. JHT toh. JHT, Bisa. tapi DM. Nah, itu permasalahan kan ono loro, iso dibayarkan, iso tidak dibayarkan oleh perusahaan. Nah, dulu itu sampai kapan bayarnya? Oh, sampai terakhir ya? Sampai terakhir toh. Nah, sampai terakhir itu JHT akan didapatkan. Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Yang penting ada surat dari perusahaan. Kalau enggak dari kurator, minta dari kurator. Oh, iso teko kurator. Misalnya karena perusahaan wis ruwet lah, Iya, direktur hilang, manajemennya gak ono. Pancene pilot itu kan memang perusahaan tidak mampu bayar utang. Iya. Iya loh. Iya, pilot gak semua. Ya, nggak bayar utang, nggak termasuk nggak bayar BPJS. Gitu loh. Jadi bisa koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan BPJS. Kemarin teman-teman milenial itu juga ada tunggakan kok dari JHT-nya BPJS-nya, jam sostek ono tunggakan, Mas. Jadi bisa Kasusnya sama ya? kan sama. Ah. Cuma nanti bagaimana sisanya ketika nanti ini kan BPJS Tenaga Kerjaan juga melakukan tagihan. Oh, tagihan pembayaran ya. Kreditur, iya, masuk dari krediturnya gini, kurator ke perusahaannya ya, pilot tadi. kalau itu nanti aset sudah laku dan sudah dibayarkan, maka Dilunasi. akan ada tambahan. Ya, tambahan. Ya, tambahan JHT-nya. JHT-nya. Bisa sekarang diambil itu. Sampai kapan batas terakhir perusahaan itu membayarkan? Nah, nggak maksudnya gini. Iya, sampai batas itu, tapi dapatnya enggak sampai 2 tahun yang tidak dibayar, tetap tidak dibayarkan Iya, oleh terbayarkan. BPJS. Ini Ya. kayak caranya apa ngurusi Nah, aku itu kan koordinasi, cukup. ya koordinasi dengan Dinas Kerja. Nanti kalau anu kontak saya enggak apa-apa, nanti kita hubungkan dengan teman-teman yang kemarin tak minta ngurus itu kan tim saya kan gitu, tak sampaikan. Ya, di situ. Boleh kontak saya bagaimana cara ngurusi kumau ya, JHT atau BPJS-nya. Nanti bisa kita bantu. Iku njaluk keterangan ke Disnaker. Ya, paling enggak koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan kalau pengusaha sudah ada ya ke kuratornya. Oh, kurator iso ya jenenge. Ya, yang memberikan keterangan Iku kan kok gawe oret-oretan atau apa? ya, yang pasti keterangan lah bahwasanya perusahaan dalam kondisi pilot dan lain-lain. Seperti itu. Jadi iso cair ya. Bisa, tapi ya cairnya itu yang memang sesuai dengan iurnya itu. Bulan terakhir yang sudah terbayarkan ya. Nah, nanti ketika tagihan itu ke kurator dan aset sudah laku dan sudah terbayarkan ke perusahaan, akan ada tambahan. Makanya teman-teman tak pesankan kepada teman-teman yang milenial kemarin itu pesan dari BPJS Tenagakerjaan, WA-nya jangan diganti, nomor WA-nya, kemudian nomor rekeningnya juga jangan diganti. Kalau ada tambahan biar enak hubungannya dan langsung masuk ya. ke rekening. Ke rekening. Ya, gitu. Jadi pancet, gak kangelan gitu ya. Ya. Ya, jadi kayak gitu Mas Fahmi. Mungkin Mas Fahmi tadi tanya, ya apa cara ngurus jam sostek bahasanya atau ketenagakerjaan kemarin yang iki perusahaannya pilot, terus ya apa cara membayar kayaknya itu ya. Jadi bisa koordinasi nanti sama Disnaker atau bisa koordinasi karo Ya, serikat kan saya nanti enggak oleh apa-apa. Lumayan nih, karena pirang-pirang tahun kerja di pabrik kan. Nah, iya lumayan. Pendapatannya lumayan. Karena kan iuran BPJS semakin tahun kan semakin ada penyesuaian dan kenaikan. Iya, kenaikan.
Ya, Ovi. Wah, ini Iki lho, kasus Mas Arif lho. Mas Arif mana? Iki ndukur iku. Iki ono anggota salah satu serikat buruh. Wonge nganggur saiki wis ono sekitar 3 tahun, tapi ra ono giat UNRWA selalu hadir. Sebagai orang sepurane takon Jak Soleh. Ya apa iki takone? Terus nggak lihat lainnya itu apa ini? Ya iku mau takoke ya. Ndi mau ini. Adakah batas masa aktif anggota serikat? Wow, ngono jale. Takone di kono. Kuncinya di situ. Kalau anggota serikat di tingkat perusahaan ya setelah putus hubungan kerja. Keanggotaan ya di serikat Ya. di tingkat perusahaan. Iya di perusahaan. Tapi kalau pengurus di tingkat federasi, di tingkat pusat, di kabupaten itu disesuaikan dengan ADART. Masa. Tapi biasanya meskipun tidak bekerja di perusahaan, kalau pengurusan di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat itu tidak masalah karena pengurus. Kalau anggota di Pekano itu memang anggota yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Mas Wahyu Fahmi, boleh nyuwun kontaknya Bapak untuk bantuan penanganan ke BPJS Tenaga Nanti di Japri saya ya. Nanti tak kirim via tadi itu ada nomor WA-nya yang di hotline kita. Nanti tak bantu untuk berkomunikasi. Oke, Biar siap, Mas Wahyu. Mas Wahyu, nanti itu ya caranya tadi. Sudah clear kayaknya ya itu. Oke. Semoga andang cair itu. Lumayan kalau memang pirang-pirang tahun Mas Wahyu. Pirang tahun sih Mas Wahyu kerja. Mas Fahmi ini. Ya sudah berapa tahun jenengan? Nah misalnya udah cukup lama mulai Di pabrik endi? pabrik pilot ya, Ya pabrik endi. pabrik endi. Pabrik mana? Terus kemudian berapa tahun kerjanya di sana? Kartunya ada ndak? Ngono. Kartunya ra ono. Oh kartu fisik ya? Tapi saya kira ada aplikasi yang bisa buka. Iya bisa Ya, ada. bisa langsung Akses, yang penting kan nomor. bisa langsung nomor, tapi jangan lupa ndak lupa nomor BPJS-nya itu. Iya BPJS keanggotaan. keanggotaan. Kudu ono iku, soalnya gak ono iku yo gak iso terdaftar. Gadane bapak kula Pak. Oh, Di iya, KUTT mulai tahun. KUTT ini Koperasi usaha tani. Usaha Tani. Mulai tahun 99. Ya lumayan ya sampai tahun Enggak ada nih 2000. Bapak. Oh iya. Oke, monggo Mas Mami. Kalau KUTT ini kayaknya kalau di kabupaten sih ada sih beberapa memang sempat dinyatakan pilot. Bangkrut bahasanya tutup lah gitu. Tapi kalau memang jam sosteknya masih terdaftar dan ada aktif sampai itu bisa ditarik. Pertanyaan nih, kowe iki pilot putusan niaga apa bangkrut? Oh beda ya Le? Beda, lek bangkrut itu pabrik tanpa putusan pengadilan niaga, aku bangkrut. Langsung ngono wis kerja. Oh. Kalau pilot itu kan ada yang gugat atau mengajukan kepilotan ke pengadilan niaga. Ada putusan dari pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Kalau di Jawa Timur itu Surabaya. Jadi kalau tidak ada putusan itu, ya bukan pilot secara hukum. Disebut bagus. Ya, maka tidak bisa kurator surat. Makanya nanti butuh kejelasan Mas Wami. Kalau memang itu pilot murni, nanti putusannya putusan nomor berapa, kuratornya siapa. Oh, digoleki meneh. Iya, terus hawasnya siapa. Tapi Lah lek gak ono keterangan iku kabeh ya. Le? lek dano berarti kan itu bangkrut. toh. Bangkrut. Ya, Iku susah. Ya kita coba nanti bantu koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Kita cek data di sana, terus nanti siapa. Iki koperasi nih jalan. Iya. Kalau koperasi kan pengurus tuh. Ya. Nggak ngopi di sini, nggak ngopi plus. Cak Soleh, apakah perusahaan boleh cuma mendaftarkan BPJS Kesehatan saja, sedangkan yang BPJS yang lengkap tidak didaftarkan? BPJS yang lengkap ini apa ini Mas Fit ini? Kayak ketenagakerjaan mungkin ya? Apa BPJS? Di perusahaan itu kan ada 2 kewajiban di jaminan sosial tuh. Ada BPJS Kesehatan, BPJS ada BPJS Ketenagakerjaan. Ya seharusnya ya lengkap lah didaftarkan semua. Termasuk JHT. Iya, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu kan meliputi jaminan ketenagakerja, jaminan hari tua, Jadi jaminan siji ya, kematian, ya. jaminan pensiun. Kalau jaminan pensiun itu skala menengah ke atas, biasanya UKM tidak masalah, hanya 3 itu kewajibannya. Jadi wajib, Man. Ya wajib. Ya, kalau misalnya ada seperti itu tidak apa-apa nanti kita bantu. Kalau perusahaan memang Ya, bisa dilaporkan lah ke pengawasan atau bisa koordinasi, nanti kita bantu koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan karena wajib. Karena kalau perusahaan tidak mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ketika ada kecelakaan kerja, misalnya terjadi cacat dan sebagainya,
maka dia wajib mengganti sesuai dengan minimal sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah itu. Misalnya jaminan kematian, sekarang jaminan kematian biasa itu sudah lebih dari 21 juta. Kalau jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja itu mulai perawatan kesehatan itu semua harus di cover. Mulai toko perawatan. Iya, kalau iya kena kerjaan itu full sekarang. Kemudian ada kecelakaan kerja misalnya cacat, nanti ada penggantian setiap setiap cacat total tetap itu ada perhitungannya sendiri. Misalnya kematian akibat kecelakaan kerja itu masih 48 upah loh. Itu harus ditanggung perusahaan kalau tidak didaftarkan. Tapi memang wajib Didaftarkan memang. Wajib didaftarkan. Wajib begitu Mas Mit. Kalau ada akhirnya dilaporkan. Berarti kalau ada JHT berarti ya BPJS Naker. Iya, artinya lo bukan BPJS Kes. Bukan BPJS Kes. Cuman ini jarene enggak mungkin kalau daftar JHT enggak ono kecelakaan kerja kematian itu enggak mungkin. Ya, soalnya ini kan cuma daftar kesehatan itu. Ini tadi setelah itu nih bawahi ini sore ada JHT. Ada JHT berarti di daftar kena kerjaan. Daftar JHT gak mungkin. Soalnya istilah ini kan berubah jalan. Iya. Dulu kan sempat terpisah, sekarang kan jadi satu di ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan kan. Sing apa sing terpisah? Sing JHT modal jam sostek lho. Loh, dulu memang jadi satu, yang pisah itu ya JPK. Apa JPK? Jaminan Pemberian Kesehatan. Iya. Kalau JPK memang terpisah. Dulu itu JPK itu jam sostek loh. Setelah ada perubahan, ada undang-undang tentang sistem jaminan sosial itu, undang-undang 11 tahun 2000 berapa ya? 2020 ya, barusan kalau nggak salah. Saya agak lupa juga. Itu sistem jaminan sosial dibagi dua. Ada BPJS Kerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nek kerjaan di sego BPJS jam sostek dulu kan meliputi JPK, JKK, JKM, JHT. Nah, untuk jaminan kesehatan bagi bagi pekerja itu kan dilayani jam sostek. Setelah undang-undang BPJS muncul, ya barulah terpisah, ada BPJS Kerjaan, BPJS Kesehatan. Kira ya, ini maksudnya ini yang lengkap JHT salah. Maksudnya yang lengkap ada JHT. Ada BPJS Ketenagakerjaan termasuk tercover. Kalau kau no bahasa ya wajib. Kesehatan itu kan kalau perusahaan juga wajib dan ada iurannya untuk pekerja itu 1%. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu yang iuran yang diiurkan oleh pekerja itu 2% untuk JHT. Sebetulnya iuran JHT itu 5,7%. Sedangkan untuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu ditanggung oleh perusahaan, oleh pengusaha. Ya tetap nanti, misalnya Mas Ardian ini ada yang tidak dengan BPJS Kesehatan, bisa koordinasi dengan kami, kita bisa bantu mengadvokasi. Seperti itu. Ya, ini mau saja sih kayak perusahaan kayak KUTT ini kan koperasi jalan. Iya, koperasi kan badan usaha juga. Toh. Iya, tapi dia lah dua jam sostek atau ketenagakerjaan ya berarti tidak daftarkan, ya. Iya, berarti nanti minta surat keterangan pengurus. Bahwa dia memang bangkrut, mau bangkrut itu bingung ngurusin jalan ya. Iya, tapi yang secara hukum bangkrut itu bisa, yang penting nanti sekali lagi kan itu ada data toh. Biasanya jalan keluar dari itu ketika tidak ada perusahaannya itu biasanya kita bisa minta bantuan ke Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan keterangan. Karena memang perusahaannya ada keterangan dan faktanya ada. Gitu. Faktanya ada. Seperti itu. Faktanya ada, dek ya dua kartune misalnya. Nah, iya no. Waduh faktanya ada, kartune tibane PT. Nah, kan harus ada data dulu. Iya. Matur nuwun penjelasannya pun Cak Soleh. Wah, ya Mas Mit. Sami-sami. Berarti hanya dari kewajiban ya. Ya itu bahasanya kalau ada sesuatu yang nanti terjadi atau menimpa pekerja itu kan enak ya. Jadi perusahaan itu ya wis padha melok nyelengi nih kan. Ya, artinya gak di cover secara pribadi, secara oleh perusahaannya sendiri kan, tapi wis ono BPJS. Iya, memang enak saja jalan. Sebetulnya enak sebetulnya. Untuk melindungi pekerjanya. Seperti misalnya sakit karena kecelakaan kerja tidak masuk gitu.
itu kan ditanggung juga oleh BPJS. Oh ya, secara berjalan ya. Iya, Jadi statusnya berjalannya sebagai itu karyawan. sebetulnya itu enak. Meskipun nganggur, Iya. dolen ngono ya misalnya. Dan pekerja juga punya tabungan. Ya, JHT benar. itu. Nah, jadi program BPJS Tenagakerjaan kan ditambahi jaminan pensiun itu. Oh iya, anak jaminan Ya, pensiun. ada jaminan pensiun. Setelah JPK, jaminan pensiun kesehatan di cover ke BPJS Kesehatan. Seperti MFI itu. terakhir itu tadi ya. Ya masih pencocokan. Pencocokan aset. Utang. Jadi di situ akan dilihat kreditur tetapnya siapa. Bukan pencocokan aset, pencocokan utang. Jadi sebetulnya itu prosesnya sudah sebenarnya beberapa bulan yang lalu, tapi ada beberapa kendala sehingga baru kemarin kita menjalani pencocokan utang itu. Kreditur iki sapa? Anu Ya, sapa? jadi Kayak- kan diundang itu kreditur kan setelah jatuh pilot itu kan dipasang pengumuman. Sapa sing Ya, berutang siapa yang punya kreditur-kreditur, yang punya Kreditur-kreditur. merasa perusahaan ini berutang ke dia. ya, dan lain sebagainya. Kemudian dijadwalkan kapan, mulai kapan sampai kapan itu mengajukan permohonan tagihan. Itu diajukan ke kurator. Kemudian dijadwalkan pencocokan utang kapan untuk mengetahui kreditur tetapnya siapa yang diakui. Kan gitu. Ketika tidak diakui ada proses yang lain, proses hukum. Misalnya sudah ada, karena tidak ada data atau datanya kurang lengkap, itu bisa diajukan ke gugatan lain-lain. Ini kanca-kanca sing apa outsourcing sing gak tetap, ngono iku wis gak duwe Lah, oh ya jane ya. Loh, kalau pekerja kontrak kepada perusahaan itu masih bisa nagih. Oh iya sepanjang terkait dengan upah yang belum dia terima. Iya, lah pesangon kan orang kontrak ya. Iya, gak Bisa saja ditagihkan sampai habis masa kontrak. Tergantung nanti debiturnya itu menerima apa enggak kan gitu. Kalau enggak menerima ya kita ngajukan gugatan. Tapi kalau outsourcing alih daya atau outsourcing enggak bisa nagih pada perusahaan induk ini. Kenapa? Karena hubungan kerjanya dengan ini outsourcing. saya itu sering kali gini ya, ya iki cerita aja. Mungkin karena mungkin pabrik wis masalah, te pilot. Biasa yang ngono iku malah kobong. Ojo muli biasa. Siapa paling biasa? Ya lah, isu-isu yang terjadi. Wah, aku gak melaku iki asuransinya aja metu. Nah, malah yang lucu itu kalau ngomong guyonan nih kayak MFI. Ya, saya tidak berkaitan dengan itu ya, tak disclaimer. Nah, ya aku cerita. Guyonan kan ngono to. Enggak ada guyoni iki ngomong milenial guyoni. Ngomong milenial. Suwe gak kobong iki koyoke akhirnya dadi pilot. Iki guyonan Iya, yang guyonan dan anu. Nggak ada kaitannya. Tapi memang sering soalnya, yo masalahnya kan ya perusahaan kayu, Iya. rawan juga. Sering terjadi kok Sering terjadi kebakaran. Sampai guyonan suwe gak kobong. Iya, suwe gak kobong akhirnya dadi pilot. Kan dia 5 tahun sering kobong. Oh. Berapa itu konco-konco ngomong itu sering kali ngomong. Memang Ya, kan pabrik rawan to kabeh. rawan, bener. Kena aliran listrik tik-tik ngono ya wis. Rusak. Lah sing jare zaman pilot mari ngono dikobongno. Lah kalau kondisi memang gak kuat masih mau diobong ya tetap kira-kira asuransi nutupi. Kan tahu. Nah, asuransi ku nutup nah kira-kira. Saya karena enggak pernah ngurusi asuransi Ya kebakaran. lihat asuransinya dia juga kan, karena perusahaan itu juga. Lain jane gede ya seperti ya. Ini beberapa bagian misalnya ya. Ya kita nggak jauh juga, tapi memang perusahaan ini yang sekarang dinyatakan pilot, terus dinyatakan pilot kan ngomong gini ya. Iya. Dan dinyatakan pilot ini kan juga perusahaan yang apa bahasa ya cukup lama ya, sekarang tahun ya, suwe kan ya. Apa nih? MFI ku. Perusahaan ini puluhan tahun. Ya iya suwe ya, suwe. Jadi puluhan tahun memang kemarin waktu setelah putusan PKPU kita mencoba untuk bertahan tapi ternyata belum mampu. Ayo, saat memang ternyata perusahaannya dicatat-catat meseket ya. Iya karyawan tetapnya itu. Karyawannya. Iya. Iku wis biyen apa sik tas ya? Itu karyawan tetap itu kan karyawan yang lama-lama. Waktu itu peralihan teko Kendedes. Jadi akhirnya ketemu sakmu mau mlebu metu sakmu akeh tiba sing tetap meseket siji. Iya. Soalnya rata-rata mereka tuh pekerja borongan atau alih. Borongan atau alih daya. Jadi pabrik wong liya, hubungan kerjanya bukan dengan perusahaan tapi bekerja dengan itu. Makanya kejamnya outsourcing kan seperti itu. Jadi pabrik pilot wis kono tetap gak melok kerja tapi ndak sungguh soalnya PT yang diikuti yang menjadi pemberi kerja itu kan
Gak duduk perusahaan yang baik. Terus suwe-suwe di Pasuruan iki sing padat karya penyerapan banyak tenaga rupanya wis mulai berkurang ya. Iya, kok ya iku. Ya, sing jumlah karyawannya banyak. Iya, kayak misalnya karya mitra itu ya wis KDM dulu wis mulai berkurang kan di Pasuruan iki. Mulai berkurang. Ya memang kondisi dari tidak hanya faktor upah dan sebagainya, tapi kondisi di mana-mana Pak. Ya. Saya melihat kan saya beberapa waktu keliling, memang situasinya karena kondisi ekonomi. Termasuk ngefek ya? Iya, termasuk yang milenial informasi dari debitur dari pengusaha kan efek dari Amerika itu juga toh. Amerika kan banknya pernah ada beberapa bangkrut itu. Itu pengaruh. Karena mereka memang para eksportir ya. Pengaruh memang ekspor memang kualitasnya. Oh iya, ekspor ya. Bukan kualitas ekspor, memang ekspor ya. Ketika internasional itu memang bermasalah ya pasti berakibat. Seperti perang ini juga masalah juga berakibat. Pasti ada efek lah di nasional, ekspor, kalaupun itu masalah internasional. Jadi memang karena bisnisnya sedang seret ya. Iya baliknya nganu mau ya terkait dengan apa karyawan outsourcing yang nuntut pilot itu kudune perusahaan outsourcing iki sing njalukno sing nakeno. Ya, misalnya dia memang ada yang belum terbayarkan dalam misalnya karyawan misalnya saya pengusaha outsourcing. Ya. Terus karyawanku kerja di kono tapi belum dibayar. Memang si pekerja tidak bisa nuntutnya saya, tapi seharusnya perusahaan outsourcingnya masukkan tagihan bahwasanya karyawan dia menjadi kreditur juga di perusahaan kreditur itu. Kudune gitu. Kudune ngono. Berarti arek outsourcing lek demo iku nang pabrik nang endi? Lek nuntut aja lek demo lek. Oh, kok sing gak nomori demo salah meneng. Iya. Lek nuntut iki nang ngopi sik aja Iya. Kudu demo karena istilah demo ini mulai awal itu buru. Ya boleh, kayaknya terlalu seru itu tadi ya. Terima kasih yang sudah nyimak. Nggak terasa kita memang sudah 1 jam lebih. Terima kasih semuanya. Kita tadi ngomong soal cerita pilot, soal perburuan gitu ya. Hal-hal yang sifatnya juga tanya jawab dengan Pulau Warmo. Termasuk tadi yang Mas Wahmi, Wahyu Wahmi, ya katanya bapaknya ini sudah pernah kerja mulai tahun 99 sampai saiki tiba-tiba nanti kita bantu berhenti, terus kemudian ya apa caranya ngurus BPJS ketenagakerjaan nih. Ya, salah satunya tadi sarankan nanti komunikasi sama Disnaker, kalau tahu memang memungkinkan nanti bisa dilakukan pendampingan bagaimana dia nang istilah kurator kalau memang dinyatakan pilot secara hukum. Ya, kalau pilot secara hukum gitu, kalau pasti ada cara. Ono cara kan, misalnya dinyatakan bangkrut, kalau wis ono anune kan kudu ditagih. Yang penting ada datanya lah. Ada datanya itu. Oleh ono datanya aman itu. Aman, nek ganti data plus kok ngaku-ngaku kan ya repot. Iya, bener. Tapi aku yakin ini pasti ada data. Iya, artinya kan proses BPJS-nya mandek itu kan kudu mestinya kan ketemu. Pasti ketemu. Nanti ono kartu BPJS pasti di data di BPJS Naker itu ada data sampai kapan bayar. Itu yang akan dibayarkan. Dulu nggak bisa, tapi sekarang insya Allah bisa. Dan dia yakin bisa karena sudah terjadi. Oh iya, wis orang tahu kasus. Contohnya milenial ini teman-teman sudah cair semua. BPJS ya? Hari tuanya iya, jaminan hari tua toh. Oh, jaminan hari tua. Ya namanya kan JHT-nya itu. Rata-rata berapa tahun ada IMF-nya? Lebih dari 25 tahunan. Oh no. Loh iya, ini kan karyawan sing duduk pondasi ya. Iya, tapi lumayan lah. Kalau itu memang dari JHT-nya, JHT ya? Dari JHT udah itu. cair kan lumayan. Rasa tenang lah, digawe sangu. Iya. Sangu ketika pabrik mandek ini kan bisa digawe riwari-wiri. Kayak wira-wiri, kayak bertahan lah. Kayak bertahan. Sambil berproses. Nanti kalau kepailitannya sambil berproses bagaimana aset bisa segera laku, kemudian kita mendapatkan hak kita. Oke, Polo, terima kasih semuanya. Kayaknya kita akhiri roti gorengnya kari telu. Hari telu mangsi ono telu. Kita ketemu lagi. Nanti tadi terima kasih yang sudah telepon, kita bisa nimbrung, tanya-tanya termasuk juga soal perburuan. Nah, soalnya ono waktu, tak soalnya Jumat, ini bisa ngomong sharing mana. Banyak hal lah. Oke. Terkait juga dengan buruh, kasus-kasus
Kasuistik. Kasuistik hukum. Soalnya Cak Soleh ini juga ning LBH Ansor Kabupaten Pasuruan ya. Iya. Ketua LBH Ansor Kabupaten Pasuruan juga. Jadi lek ono kanca-kanca terutama ono masalah di bawah yang sifatnya dengan hukum bisa saling sharing di sini. Terima kasih. Bro Warmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.